Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjadal khaliqata minal adami wa ansha'aha wa qama bi arzaqiha wa kafaha wa abana laha tariqa rushdiha wa hadzaraha min ghayyiha wa hawaha. فمنهم من اختار الهدى فهو بطاعة ربه يتباهى ومنهم من اختار الضلالة فهو بالشهوات يتلاهى وأشكره سبحانه على نعمه التي لا تحصى ولا تتناهى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف معناها وعمل بمقتضاها وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي حقق كلمة التوحيد لفظها ومعناها وترك أمتها على المحجة البيضاء يبرق سناها فيا سعادة من تمسك بها ويا شقاوة من أعرض عنها وسلك سواها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه خير الأمة وأزكاها وأبرها وأتقاها. أما بعد. Sahabat LC yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak terasa dalam hitungan hari dan bahkan hitungan jam kita akan menjumpai tamu besar, tamu mulia yang datang setiap tahunnya, yang kita kaum muslimin sangat bergembira menanti kedatangan tamu agung tersebut, yaitu tidak lain adalah bulan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan ditinggikannya jiwa-jiwa yang ingin keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui bulan yang mulia ini. Dan hampir-hampir besok ya, pagi kita akan menjumpainya. Dan apakah kita sudah mempersiapkan untuk menghadapi atau menemui bulan yang mulia tersebut dengan bekal yang cukup atau dengan kesiapan yang mantap? Nah, ini kita bisa tanyakan kepada pribadi kita masing-masing.
Dan satu pertanyaan lagi yang mesti kita jawab, apakah kita sudah muhasabah, sudah mengintrospeksi diri kita dan kesiapan kita dengan ibadah, kemudian dengan latihan-latihan yang nantinya insya Allah akan membuat kita lebih ringan lagi ketika menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Terkhusus adalah saum syahrul Ramadan. Dan kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita semua termasuk sahabat LC yang dimuliakan Allah mendapatkan taufik bimbingan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Berikut rangkaian-rangkaian ibadah yang sangat sekali tinggi pahalanya di bulan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan beginilah kaum muslimin seharusnya menyikapi bulan Ramadan ini dengan hati yang gembira, ya. Walaupun kegembiraan tersebut sebenarnya banyak sekali sebagian kaum muslimin yang menyambut Ramadan ini dengan hal-hal yang sebenarnya kurang tepat atau menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun disyariatkannya saum itu adalah untuk membersihkan diri, mengangkat ruh ataupun jiwa kita menuju ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedikit konsen terhadap ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sedikit meninggalkan hal-hal yang berkaitan dunia, tetapi tidak tentunya secara total, ya. Sebagaimana para salafus saleh ataupun Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk banyak saum di antaranya, yaitu at-taqallul minat ta'am, menyedikitkan makanan, ya. Dan juga banyak sekali kaum muslimin sebaliknya, di antara kaum muslimin yang seolah-olah menyambut Ramadan ini dengan perayaan yang bentuknya fisik, ya, seperti dengan memperbanyak makanan, kemudian juga permainan-permainan yang itu cenderung tanda kutip melalaikan daripada ibadah ataupun persiapan untuk menuju bulan yang penuh berkah dan pahala ini serta ampunan. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala mensyariatkan saum ini adalah tathiran li arwahikum, untuk menyucikan jasad atau jiwa-jiwa kita, ruh-ruh kita, wa hifdhan laha, dan menjaga ruh-ruh tersebut min tughyani al-jasad, dari dominasi atau kungkungan, kekangan jasad wa syahawatihi, dan syahwat-syahwatnya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mengajak atau tidak mengajarkan atau tidak mengharapkan hambanya ini untuk sekedar berlapar-lapar ria atau menghauskan diri, menyiksa diri dengan itu semua tanpa ada sama sekali nilai sedikit pun di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena saum ini bukan sekedar lapar atau sekedar haus, ya, sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, menegaskan dalam sabdanya, man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang belum atau tidak meninggalkan qaul zur, perkataan buruk, perkataan dusta, perkataan mesum, perkataan yang menimbulkan kegaduhan, menyakiti orang lain, penuh dengan kedustaan dan lain sebagainya. Mungkin masuk ke dalam hal ini adalah lawakan-lawakan, ya. Ini wal amal bihi, dan mengamalkannya dan beramal dengan kedustaan. Falaysa lillah, maka bagi Allah tidak butuh fi an yada'a hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh kepada lapar atau dahaga seorang hamba. Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima saum hamba, ya, bukan sekedar melaparkan diri atau menghauskan diri, meninggalkan makan dan minum saja. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala mensyariatkan di bulan Ramadan ini saum di siang harinya, kemudian di malamnya itu adalah diisi dengan qiyam Ramadan, di antaranya dengan tarawih, dengan zikrullah, dengan tilawatul Quran, dan amal-amal ibadah yang lainnya, ya. Sebagaimana Nabi SAW di akhir Ramadan, 10 hari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu,
mengencangkan ikat pinggangnya, wa aiqadha ahlahu, yang tadinya tidak membangunkan istri dan anaknya, dibangunkan agar sama-sama bisa menyisihkan sebagian malamnya untuk bergadang, bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan banyak sekali juga kaum muslimin yang menyambut bulan Ramadan atau melaksanakan ritual saum atau rangkaian ibadah yang lainnya yang biasa dilakukan kaum muslimin di bulan Ramadan ini sebagai adat saja, sebagai kebiasaan, rutinitas atau warisan mungkin dari orang-orang tuanya yang muslim yang saum. Nah, ini sangat disayangkan sekali karena ini tidak akan bernilai di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena setiap ibadah ini wajib didahului dengan niat lillahi Tabaraka wa Ta'ala, bukan karena kebiasaan orang tua, masyarakat sekitar, atau hanya ikut-ikutan. Ini harus diniatkan lillahi ta'ala, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan ini ya adalah fanaqtasidu fit ta'am wasyarab 'inda al-futur wa 'inda sahur. Adab-adabnya harus diperhatikan ya, tidak berlebihan dalam sahur, tidak berlebihan dalam iftar, ya, tidak mumpung ketika Ramadan di malam harinya adalah merangkum atau mengkalkulasikan 3 kali makan dan snack-snacknya digabungkan di malam hari. Bahkan karena memang ditekan siangnya lapar sehingga makannya ini berlebihan, dan ini tentu masuk ke bab tabdzir ya, berlebihan dalam ma'akil wal masyrab, makan dan minuman, dan ini sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh syariah Islam. Nah, dan Ramadan ini merupakan fursatuz zaman ya, momentum yang sangat berharga sekali, kesempatan kita yang datang tiap tahun. Belum tentu tahun ini pun yang sehari 2 hari dan hitungan jam kita akan menjumpai Ramadan ini, belum tentu Allah izinkan kita menjumpai Ramadan. Oleh sebab itu, andaikan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka Ta'ala untuk menemui Ramadan ini, baik sehari 2 hari atau bahkan full 30 hari Ramadan ini kita temui dan kita jalankan ibadah-ibadah di dalamnya, maka ini jadikan kesempatan seolah-olah ini Ramadan terakhir untuk kita, sehingga kita bersungguh-sungguh dalam menggunakan momentum tersebut ya, fursah zaman tersebut. Nah, sehingga salafus saleh mereka ini dalam konteks kerinduannya terhadap Ramadan dan antusiasnya terhadap Ramadan serta kesungguhannya dalam memanfaatkan momentum di bulan Ramadan, maka dikatakan yad'una Allah sittata ashhur. Jadi salafus saleh ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. An yuballighahum Ramadan, agar disampaikan, agar dijumpakan kepada bulan Ramadan. Thumma yad'unahu sittata ashhur an yataqabbalu minhum. Nah, pasca Ramadan berdoa lagi selama 6 bulan. Jadi setahun penuh ini penuh dengan doa terkait dengan Ramadan. 6 bulan sebelumnya berdoa agar disampaikan, agar dijumpahkan dengan Ramadan. Adapun pasca Ramadan 6 bulan berikutnya adalah meminta, memohon, bermunajat kepada Allah agar diterima amal ibadah yang dikerjakan atau diupayakan di bulan Ramadan tersebut, bukan hanya sekedar lewat begitu saja menjadi rutinitas yang tidak sama sekali menjadi momen spesial buat kita untuk beribadah kepada Allah Tabaraka Ta'ala, dan bahkan sebaliknya digunakan untuk hura-hura, digunakan untuk sekedar fun, hiburan ya, acara-acara justru lebih banyak, baik televisi ataupun media sosial atau hal-hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan ibadah Ramadan, dan bahkan lebih kepada mungkin hiburan dan bahkan poya-poya, dan bahkan banyak sekali kemaksiatan yang dilakukan, dan bahkan kebid'ahan untuk menjelang bulan Ramadan ini. Dan justru kita dengan menyikapi ini harus dengan hati gembira dan bahkan berdoa ya. Banyak doa-doa yang memang walaupun tidak warid secara jelas dalam hadis Nabi SAW, tapi salafus saleh berdoa untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Nah, ada beberapa hal terkait dengan
sikap seorang muslim dalam menyambut bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah jelas bahwa seorang muslim wajib menetapkan di dalam hatinya niat dalam segala ibadah, termasuk adalah saum Ramadan. Nah, jadi niat khalisat ini adalah merupakan aqdu wal azm, yaitu mengikat hati kita dengan tekad yang penuh agar kita ini meningkatkan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menambah kebaikan berupa amal ibadah serta meninggalkan keburukan-keburukan yang lalu yang telah kita lakukan. Dan jelas tentunya dibuktikan dengan upaya yang kuat dan usaha yang keras untuk mewujudkan hal itu semua. Nah, jadi dengan seorang muslim menggunakan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Nah, dan subhanallah, seorang muslim ini andaikan ini kita tidak diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menerima Ramadan. Nah, dengan an-niyah al-khalisah ini, niat dari detik ini bertemu Ramadan dan ingin menggunakan waktu dengan sebaik mungkin Ramadan, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala jemput kita, ajal kita Allah tutup, maka kita akan mendapatkan nilai penuh sebagaimana niat kita bahwa kita akan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Ya, karena Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha katabal hasanati, Allah menulis segala kebaikan, wasayyiat, dan keburukan. Thumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan itu semua, ya. Rasul menjelaskan, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang bertekad untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian belum sempat mengamalkannya, katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Jadi ketika dia berazam Ramadan akan bersungguh-sungguh dengan ibadah, dengan saum dan sebagainya, kemudian Allah wafatkan orang tersebut, maka Allah akan mencatat orang tersebut dengan pahala yang sempurna, seperti halnya orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat taat di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua adalah at-taubah as-sadiqah. Jadi bulan Ramadan ini kita sambut dengan taubat yang jujur. Ya, apa yang dimaksud dengan taubat yang jujur adalah taubat nasuh, taubat yang sesungguhnya, tidak main-main. Artinya tidak mudah untuk mengulanginya lagi dan benar-benar dengan tekad dan benci terhadap perbuatan buruk yang telah dia lakukan. Dan ini sebenarnya wajib, ya, wajib di setiap waktu, di setiap kesempatan. Akan tetapi di bulan Ramadan ini seorang muslim lebih ditekankan lagi. Bayangkan Nabi SAW dalam seharinya itu beristighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam riwayat lebih dari 70 kali, dan bahkan ada yang mengatakan 100 kali. Nah, di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi seorang muslim untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertaubat atas segala dosa. Karena dengan hati yang bersih, kemudian seorang terlepas dari dosa, maka ketika menghadapi Ramadan, ibadahnya pun lebih konsen, lebih tenang, jiwanya lebih nyaman, dan lebih siap lagi dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan tersebut. Karena hati yang penuh dengan dosa, berlumuran maksiat, ini akan sulit sekali untuk berbuat kebaikan. Nah, ketika di bulan Ramadan ini banyak sekali atau syarat sekali dengan kebaikan, dengan pahala yang besar, amalan-amalan yang spesial, maka ketika kita dalam keadaan sudah bertobat, maka insya Allah Allah akan mudahkan itu semua untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Dan bahkan kenapa di sini disebutkan pentingnya taubat as-sadiqah, taubat yang jujur untuk menghadapi Ramadan? Karena dikatakan sebagian salafus salih mengatakan bahwasanya hurrimtu qiyamal lail sanah bidzanbin amiltuhu. Aku pernah diharamkan, artinya sulit sekali untuk melakukan qiyamul lail, tahajud,
Karena apa? Disebabkan dosa. Satu dosa yang aku lakukan, bagaimana kalau dosa maksiat itu banyak? Nah, oleh sebab itu kita disarankan atau ditekankan untuk banyak sekali bertaubat, sesering mungkin bertaubat agar kita dimudahkan, tidak sulit untuk tarawih, tidak sulit untuk bersedekah, tidak sulit untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, yang ketiga adalah ma'rifatu syarafuz zaman. Kita wajib merasa bahwasanya Ramadan ini zaman yang syarif, zaman atau waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sangat berharga dan mulia. Jadi kalau kita tidak merasa bulan Ramadan ini bulan mulia, bulan yang berharga, maka kita akan santai-santai saja. Ya, tidak akan menyambutnya, tidak akan menggunakan momen tersebut dengan sesuatu yang positif. Ya, biasa-biasa saja seperti bulan Ramadan, bulan-bulan biasanya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Sebab kita ini dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala ibarat berbisnis, ya. Muamalah dengan Allah ini berbisnis. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ini tijarah, jadi jual beli, ibaratnya jual beli, ya. Nah, kita menjual ibadah-ibadah kita kepada Allah, Allah membelinya, seolah-olah seperti itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita layak dan pantas dan patut sebagai hamba yang tidak pernah meminta untuk dihidupkan di dunia ini, dikaruniakan mata, telinga, nyawa, nikmat-nikmat, bernafas dan sebagainya. Ini sama sekali tidak pernah meminta kepada Allah. Dan Allah memberikan itu semua cuma-cuma dan gratis kepada kita. Wajar kalau kita menyembah Allah dengan satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wajar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan fadlnya, dengan keluasan rahmatnya menyebutkan untuk memotivasi kita adalah jual beli. Jadi seolah kita ini punya produk, padahal tidak sama sekali. Seluruh apa yang kita miliki, milik Allah. Ibaratnya dipinjamkan produk, kemudian kita jual kepada yang membuat produk tersebut. Kita tidak punya apa-apa, tetapi punya hak untuk menjual dan hak untung. Ini keluasan, fadl, rahmat, dan kedermawanan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi waktu ini sangatlah berharga dan sangat mulia. Dikatakan bahwasanya idza kana ra'sul mali umruk fahtariz. Jika memang untuk bermuamalah atau bertijarah, untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, modalnya, karena berbisnis itu harus ada modal. Modal kita berbisnis dengan Allah adalah umur. Maka fahtariz. Maka jagalah umur ini, jangan sampai dibuat atau digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena ini merupakan ra'sul mal, merupakan modal kita. Fahtariz alaihi minal infaq. Maka modal tersebut jangan sampai kita belanjakan dengan begitu saja sehingga boros, sehingga modalnya itu hilang. Ya, bisnis pun pasti akan bangkrut. Nah, itulah gambaran seorang muslim fi ghairi wajib. Kalau tidak wajib, kalau tidak perlu, tidak usah dibelanjakan. Jadikanlah dia sebagai modal untuk berbisnis pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa itu? Adalah umur kita. Nah, dan ini Ramadan min anfasi lahadhatil umur. Ramadan ini merupakan detik-detik, waktu-waktu yang paling berharga dalam umur seorang hamba. Maka gunakanlah Ramadan ini dengan baik. Nah, kemudian yang keempat untuk menyambut Ramadan adalah at-taqallul minat ta'am, yaitu menyedikitkan, kita mencoba belajar untuk sedikit makan, katanya di sini. Apa yang dikatakan di sini adalah min maqasidis siyam wa min maqasidi Ramadan at-ta'awud ala taqlil ta'am. Jadi di antara tujuan daripada disyariatkan Ramadan adalah membiasakan diri nantinya. 30 hari kita saum. Namanya saum itu menahan diri dari makan dan minum. Mungkin bahasa populernya sekarang fasting. Ya, ada water fasting, ada tidak makan, hanya minum air saja. Kalau ini saum syar'i adalah tidak makan dan minum. Ya, dan itu baik sekali dalam segi medis dan lain sebagainya. Dan ini bukan terkait dengan medis, bukan terkait dengan diet dan lain sebagainya, tetapi ini adalah syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk umatnya, untuk menjaga
rohaninya, agar dekat pada Allah, agar terjaga dari virus-virus syaitan, virus-virus nafsu yang ammarah dan lain sebagainya, dan syubhat-syubhat terkait akidah, terkait pemikiran dan sebagainya. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala selama sebulan. Dan lebih daripada itu, jasadnya pun Allah jaga dengan istirahat ya, anggota-anggota badan atau organ-organ dari terus masuk tanpa batas ya, selama 24 jam makan makanan yang mungkin itu ada toksiknya, mungkin ada juga yang tidak halalnya ya, berbagai macam yang masuk ke dalam jasad kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala minta untuk stop dulu selama siang Ramadan. Dan ini baik sekali ya, baik duniawi, bahkan yang lebih lagi adalah ukhrawi. Nah, at-ta'awud ala taqlid ta'am wa inta'il mi'dati fursatan lirrahah, memberikan lambung kita, perut kita waktu untuk istirahat. Wa inta'un nafas fursatan lit-ta'ah, nafs, dan memberikan jiwa ini kesempatan untuk lebih banyak lagi taat pada Allah tabaraka wa taala. Fa kathratu ta'am hadhihi hiya allati qassat al-quluba hatta sayyaratha kal hijarah. Nah, kebanyakan makan ini, dan ini real makan ya, ini membuat qassat qulub, membuat qassat al-qulub allati qassatil quluba, yang membuat hati ini lebih keras ya, sehingga membatu ya, wa athqalat 'ala nufus at-ta'ah, sehingga memberatkan jiwa-jiwa kita ini untuk taat pada Allah tabaraka wa taala. Nah, sehingga kita tidak terlalu banyak menghadap Allah tabaraka wa taala karena mungkin ngantuk, karena berat dan lain sebagainya. Nah, barang siapa yang ingin menikmati salat, di sini dikatakan fala yukthir minat ta'am, janganlah kebanyakan makan ya, bal yukhaffif, akan tetapi meringankan makan tersebut. Fa inna qillatat ta'am tujibu riqqatal qalbi, karena sedikit makan ini akan dapat bukan sedikit ya, maksudnya tidak terlalu banyak makan ini akan membuat hati kita ini lebih lembut, kemudian pemahaman juga meningkat, dan hawa nafsu terutama akan lebih dikekang. Naam. Muhammad bin Wasi' ini dikatakan salah satu dari ulama salafus saleh, man qalla ta'amuhu fahima wa afhama wa safa wa raqqa, barang siapa yang makannya tidak banyak, maka pemahamannya itu akan dalam, kemudian jiwanya akan bersih ya. Wa inna kathrata ta'am tamna'u sahibaha an kathirin mimma yurid, dan kebanyakan makan akan menghalangi seorang dari apa yang dia inginkan. Nah, dan ini pernah ya terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang yang sendawa keras ya, kemudian Nabi SAW bersabda, kuffa anna jasha'ak, cukup sendawa anda, kata Nabi SAW. Fa inna atwalakum syaba'an, barang siapa yang paling di antara kalian yang paling banyak kenyangnya di dunia, fid dunya, atwalakum ju'an yaumal qiyamah, maka akan menjadi paling lapar nanti di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian yang kelima adalah ta'allum ahkam fiqh siyam. Jelas ya, apapun itu ibadahnya, sebutlah haji, sebutlah bisnis, sebutlah nikah, sebutlah zakat dan sebagainya, ini wajib untuk menuntut ilmu spesifik terkait dengan hal tersebut. Apalagi Ramadan, ini jelas banyak hukum-hukum yang terkait di dalamnya, seperti fikih wanita terkait Ramadan, haid, nifas, kemudian juga ada fidyah, ada yang lainnya yang kita butuh penambahan wawasan dan ilmu ya. Banyak sekali caranya, dengan baca, dengan bertanya, dengan mendengar kajian dan lain sebagainya. Itu terserah, yang pasti kita wajib dituntut ya, dan dituntut untuk menambah wawasan tentang keilmuan Ramadan, karena salah satu terimanya amal adalah ittiba. Ittiba, bagaimana kita bisa ittiba kalau kita tidak tahu ilmunya? Nah, kemudian yang keenam ya, yang keenam adalah membiasakan diri dengan beberapa hal. Yang pertama dengan saum ya. Nabi SAW sebagaimana sering disebutkan bahwa beliau ini sangat sering sekali dan memenuhi bulan Sya'ban ini dengan saum. Jadi saum sunnahnya ini sangat beliau syarat ya melakukannya ya. Kemudian juga al-qiyam, belajarlah mulai dari sekarang, sehari, 2 hari, seminggu sebelum Ramadan ini, coba belajar witir ya, 3 rakaat, mungkin naik ke 5 rakaat, sehingga ketika di bulan Ramadan tiba, kita mengikuti 23, ada yang 11 atau tarawih ya, ini menjadi tidak kaget ya, menjadi tidak terlalu shock dan tidak
lebih terbiasa ya untuk melakukan itu ya. Nah, kemudian juga kasrat tilawah, memperbanyak dari sekarang, tingkatkan frekuensi membaca kita yang tadinya jarang sekali baca Quran, diupayakan untuk lebih rajin lagi sehingga Ramadan ini menjadi sudah terbiasa ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-musabaqatu wal jiddiyah ya. Musabaqah artinya berkompetisi, wal jiddiyah dan menambah kesungguhan. Apa yang dimaksud dengan berkompetisi? Berkompetisi dengan orang-orang yang di sekitar kita, kaum muslimin yang lainnya. Maksudnya bukan balap lari atau balap. Ini maksudnya adalah ketika teman kita misalnya sudah mulai banyak baca Al-Quran, maka kita harus mengimbangi mereka, dan bahkan tambah lagi kalau mereka 1 halaman, kita 1,5 halaman. Kalau mereka bisa salat witir 1 rakaat, kita coba 3 rakaat. Yang lain 3 rakaat, kita 5 rakaat. Dan seterusnya. Artinya di sini kita sudah mulai belajar untuk membiasakan berkompetisi atau berlomba dalam kebaikan apa saja yang kita biasa lakukan. Barakallahu fikum. Dan ini mungkin yang dapat disampaikan. Maka kita semuanya, termasuk sahabat S yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertekad dari sekarang untuk menyongsong bulan Ramadan ini dengan kesungguhan, dan kita bersungguh-sungguh ya agar siam ini adalah siam yang berbobot ataupun bernilai lebih di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada sebelum Ramadan sebelumnya. Dan kita semua meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan jaizah ya, hadiah berupa ghufran, pengampunan dosa dari apa-apa yang telah kita lakukan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Pemurah ini menyampaikan atau mempertemukan kita dengan Ramadan dengan penuh karunia-Nya ya. Bukan hanya Ramadan ini, tetapi Ramadan yang berikutnya, dan menjadikan kita semua dalam ini dengan sungguh dan penuh bimbingan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan menjadikan kita semua min utaqai an-nar ya, bebas dari api neraka. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.